Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Muhammad Sandika Alfarizal sebagai ketua kelompok. Halo, saya Halif Rifki Aceh sebagai anggota. Hai, saya Muhammad Ali Kamawan dan sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandika Alfarizal dari kelompok 2 dengan ujung NIM 0507 1382 328086. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang mengenai konsep akhlak dalam pengembangan budaya, sains teknologi, seni, dan etos kerja. Sebelum kami merambat ke sana-kesana, saya akan menjelaskan mengenai apa itu akhlak. Nah teman-teman, pengertian akhlak secara bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalaq, yakhulu, artinya menciptakan. Dari akar kata ini pula ada kata makhluk yang diciptakan dan kata khalik, pencipta. Maka akhlak berarti segala sikap dan tingkah laku manusia yang datang dari pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian akhlak secara istilah. Secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Nah, kalian tadi udah tahu kan tentang mengenai pengertian akhlak dalam istilah dan bahasa. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang konsep akhlak dalam pengembangan budaya. Akhlak dalam pengembangan budaya yaitu memberikan panduan kepada masyarakat itu untuk menjaga tradisi dan budaya Islam sambil mengikuti zaman. Karena banyak sekali di zaman sekarang udah luntur budaya Islam dan tradisi-tradisi Islam. Nah, seperti contohnya kita mengikuti tradisi dan budaya Islam tapi sambil mengikuti perkembangan zaman, yaitu seperti contoh wanita yang memakai pakaian syar'i dan berhijab tetapi menggunakan model dan tren zaman sekarang, yang dimana itu masih tetap syar'i dan tetap mengikuti panduan Islam seperti ini guys contohnya. Nah, yang kedua yaitu konsep akhlak dalam pengembangan teknologi. Kalian pasti tahu kan, di zaman sekarang itu manusia tidak bisa lepas dari teknologi, teman-teman. Nah, teknologi ini sudah mengekat dan mengakar dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Nah, konsep akhlak dalam pengembangan teknologi ini mengikuti panduan Islam, yaitu perusahaan teknologi dituntut untuk menjaga privasi data para pengguna untuk menerapkan konsep akhlak ini. Karena kenapa? Karena privasi dari setiap individu itu sangat penting, teman-teman, untuk menjaga privasi dan data-data para setiap individu. Dengan itu, perusahaan bisa menjaga dan menerapkan konsep akhlak ini dalam pengembangan teknologi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan aku pada materi ini dan aku akan lanjutkan ke teman aku selanjutnya. Kita udah banyak membahas tentang tiga hal deh. Pertama itu pengertian akhlak, kedua itu tentang mengenai konsep akhlak dalam pengembangan budaya, ketiga itu konsep akhlak dalam pengembangan teknologi. Semoga ini membantu kalian dan semoga materi yang akan disampaikan teman aku nanti akan bisa kalian terapkan juga. Oke, bye-bye teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran akhlak dalam perkembangan budaya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Budaya merupakan bentuk dari budi atau akal yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Peran akhlak dalam perkembangan budaya antara lain menyikapi perkembangan teknologi dan juga menghindari hal-hal negatif dari pengaruh
teknologi. Dalam pandangan ilmu pengetahuan, akhlak dapat memberi kontribusi yang sangat besar dalam menunjang prestasi dan produktivitas seseorang. Di sini, kita akan mempelajari budaya lingkungan terhadap pembentukan akhlak. Karena dalam memahami budaya lingkungan, itu penting untuk pembentukan akhlak dan langkah awal yang penting untuk meningkatkan kesadaran sebagai seseorang yang berakal. Nah, di sini ada beberapa peran utama dalam budaya dalam membentuk akhlak. Yang pertama itu adalah menanamkan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan empati dan rasa kepedulian. Yang ketiga, mendorong sikap saling tolong-menolong. Yang keempat, membangun rasa hormat dan penghargaan. Dan yang kelima, mengajarkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, di sini ada contoh video yang menunjukkan peran akhlak terhadap kebudayaan. Nah, dari video tersebut, kita dapat melihat anak kecil yang saling membantu dan menolong sesama. Jadi, diharapkan dengan menerapkan dan mempelajari kebudayaan dan menerapkannya secara positif, kita dapat menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dan membantu sesama. Terdapat juga hadis dari Abu Musa al-Ashri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan memperoleh pertolongan dari Allah selama ia masih memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Budaya mempengaruhi nilai, norma, dan perilaku yang diajarkan dan diintegrasi oleh individu dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya, individu dapat belajar tentang kesopanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang membentuk akhlak mereka. Mungkin itu saja penjelasan mengenai peran kebudayaan terhadap pembentukan akhlak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang etos kerja Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang memberikan arti sikap kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika. Etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral. Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Adapun pengertian etika adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam membina hubungan yang selasi, selaras, dan seimbang baik di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain. Lebih hakiki, bekerja bagi seorang muslim merupakan ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukur untuk mengelola dan memenuhi panggilan agar mampu menjadi terbaik. Karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos kerja terbaik. Sebagaimana firman-Nya surat Sabah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyash syakur. Karakteristik etos kerja Islam. Yang pertama, kerja merupakan penjabahan akidah. Yang kedua, kerja dilandasi ilmu. Yang ketiga,
Kerja dengan melandasi sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuknya. Adapun ciri-ciri dan prinsip kerja Islam, etos kerja Islam. Yang pertama, as-salah atau baik dan manfaat. Yang kedua, al-itikan atau kemantapan. Yang ketiga, al-insan atau melakukan yang terbaik dan lebih terbaik lagi. Yang keempat, al-mujahada, kerja keras dan optimal. Yang kelima, tanafus dan ta'awun atau kompetisi dan tolong menolong. Yang keenam, mencermati nilai waktu. Itu saja materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.